Shalom, sudah dikasih Tuhan. Apa kabar? Jumpa kembali untuk kita belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan masuk dalam perikop yang baru dengan sukacita. Dan kita akan membahas satu pertanyaan yang diajukan oleh seseorang kepada Tuhan Yesus. Dan selama beberapa hari kita akan belajar ayat-ayat ini. Tetapi hari ini kita hanya belajar satu saja. Matius pasal 19 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, kita tahu bahwa ayat-ayat paralel atau perikop paralel dari bagian ini bukan berbicara tentang seseorang saja, tetapi dijelaskan lebih detail bahwa dia adalah pemuka agama Yahudi yang datang kepada Yesus dan bertanya, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaan seperti itu sah-sah saja. Bahkan saya rasa kita semua juga memiliki pertanyaan yang serupa. Perbuatan baik apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, mungkin orang ini datang kepada Yesus untuk menjebak. Sebagaimana kita tahu dalam berbagai peristiwa, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka berusaha untuk menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin pertanyaan ini dipakai untuk menjebak Tuhan Yesus. Perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tetapi juga mungkin orang ini memang ingin belajar. Apa sih yang harus aku lakukan untuk aku ini memperoleh hidup yang kekal? Bukankah itu pertanyaan yang wajar, bukan? Nah, kalau kita membaca bagian ini, ayat 16 adalah ayat yang merupakan satu bagian yang sangat-sangat umum. Semua agama, semua orang mempertanyakan apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Semua agama mengajarkan hal itu. Memang mungkin tidak berbicara tentang surga, tetapi berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Apa yang harus aku perbuat supaya aku mendapatkan kehidupan setelah kematian? Dan hampir semua agama, atau boleh saya katakan semua agama, mengajarkan hal yang sama. Perbuatan baik, perbuatan baik, perbuatan baik. Hanya masalahnya, perbuatan baik itu perbuatan baik seperti apa? Karena perbuatan baik menurut agama A belum tentu seperti perbuatan baik menurut agama B. Bahkan kadang-kadang perbuatan baik yang kita lakukan, perbuatan baik manusia, bukanlah perbuatan baik. Karena perbuatan baik manusia hanya terbatas sampai kepada nilai-nilai apa yang sanggup dia lakukan dan kerjakan. Contohnya begini. Apakah semua perbuatan baik itu sama? Belum tentu. Contohnya, perbuatan baik menurut A atau agama A misalnya. Kadang-kadang di dalam perbuatan baik itu justru dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Misalnya, bahkan kadang-kadang karena perbuatan baik, karena dia menyangka berbuat baik, dia sampai membunuh orang lain. Dan dia berpikir itu perbuatan baik. Inilah yang saya katakan bahwa perbuatan baik manusia tidak dapat mengimbangi perbuatan baik yang dimaksud oleh Tuhan Allah. Itu sebabnya Yesaya 64 ayat 6 berkata, segala kesalehan kita adalah seperti
kain lara, seperti kain kotor. Kenapa? Karena kebaikan Allah adalah kebaikan yang suci, kebaikan yang tidak tercemar oleh apapun juga. Tetapi kebaikan perbuatan baik yang dilakukan manusia sudah tercemar oleh banyak hal. Misalnya, kalau saya banyak memberi uang kepada Anda berkata bahwa saya ini baik. Tetapi ada seseorang yang lain yang mungkin baik, tetapi dia tidak pernah memberi uang. Anda berkata dia tidak baik. Inilah yang saya katakan, pendekatan manusia dengan perbuatan baik untuk mendapatkan hidup yang kekal sama sekali tidak memenuhi persyaratan dari Tuhan. Itulah sebabnya seorang yang datang kepada Yesus berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Manusia boleh melakukan perbuatan baik, tapi ingat, perbuatan baik seperti ini tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hidup yang kekal. Nah, besok kita akan belajar apa yang dimaksud Tuhan. Bagaimana supaya seseorang mendapatkan hidup yang kekal? Bukan karena perbuatan baik. Nah, kalau kita belajar ajaran Tuhan Yesus adalah berbeda. Ajaran Alkitab berbeda dengan apa yang diajarkan oleh agama-agama. Agama mengajarkan perbuatan baik untuk memperoleh hidup yang kekal. Agama mengajarkan perbuatan baik untuk masuk surga. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa bukan karena perbuatan baik Anda dan saya masuk surga. Bukan karena perbuatan baik Anda dan saya diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik maka dosa saudara dan saya diampuni. Bukan. Karena saya katakan tadi, perbuatan baik Anda maupun perbuatan baik saya tidak mampu untuk memuaskan hati Allah, tidak mampu untuk menyenangkan hati Allah. Nah, mari kita belajar bagaimana sih supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Hari ini kita sampai di ayat yang ke-16 dan besok kita lanjutkan ayat yang ke-17, 18 dan selanjutnya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan, kami diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kami diselamatkan bukan karena melakukan kebajikan. Tetapi firman-Mu mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh dengan mengikut Yesus. Itu sebabnya di ayat-ayat selanjutnya besok kami akan belajar bukan karena berbuat baik, tetapi karena kami melakukan, karena kami mengikut Yesus dan karenanya kami melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk kami rela diubahkan. Bukan karena perbuatan baik kami hidup kekal. Bukan karena perbuatan baik kami diselamatkan. Terpuji Engkau kekal selamanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian dan sampai jumpa besok. Salam dari Yosemite National Park.